Ya teman-teman, kita kembali untuk edukasi ya bagaimana hamster itu nanti hamil, seperti apa bentuknya, bagaimana bentuk kelamin betina dan bejantan. Mereka berdua ini adalah anak dari hamster kita yang lagi beranak ini teman-teman ya. Nah, di sini kita akan mereview atau menjelaskan, mengedukasi teman-teman melihat jenis kelamin. Yang pertama ya, nih kita bisa lihat kalau udah jenis kelamin betina, dia itu akan alat pupnya sama alat kencingnya atau kelamin itu berdekatan teman-teman. Sedangkan untuk hamster jantan ini, si tompel nih, dia itu kelihatan alat kelamin itu adalah seperti benjolan teman-teman. Ada satu ruas jari kita bisa ukur ada jaraknya antara kencing sama pupnya itu ada berjarak teman-teman. Nah, kalau teman-teman punya hamster yang masih kecil dan bingung pada saat mau beli hamster, lihat aja teman-teman, kalau dia betina itu ada seperti puting-putingnya, dan tadi saya bilang alat kelaminnya berdekatan, dan kalau jantan itu adalah alat kelaminnya ada berjarak, dan kalau masih kecil itu kelihatan kayak bintik-bintik teman-teman, kecil sekali dan berjarak, tidak berdekatan. Nah, itu teman-teman pastikan itu adalah pejantan. Nah, teman-teman di sini kita bisa lihat ya, kalau hamster dia itu sudah hamil, nah seperti ini teman-teman, dia perutnya sudah membesar dan tidur tidak mau tengkurap, tidak mau terlentang, dan kita bisa lihat tuh ya, perutnya sudah besar dan sudah puting-putingnya juga sudah mulai kelihatan teman-teman besar. Itu artinya dia sudah mulai fase hamil teman-teman. Tapi nanti pada saat dia fasenya sudah mulai melahirkan ataupun sudah mau fase untuk saatnya dia ini mempunyai baby teman-teman, si hamster ini akan sedikit agresif dengan pejantannya. Ya, dia tidak akan mau didekatin seperti pada saat dia pertama sekali berkenalan atau dipersatukan jantan dan betina teman-teman. Mereka akan saling bertengkar dan menjaga jarak. Nah, ketika nanti mereka sudah nyaman baru mereka kawin. Seperti itulah kalau nanti pasti di mana hamster betina itu mau melahirkan, dia akan menjaga jarak dari pejantannya. Nah, ketika teman-teman melihat seperti itu, tolong teman-teman segera pisahkan. Kenapa? Karena takutnya pada saat waktu dekat tuh si hamster betinanya bakalan melahirkan teman-teman. Jadi teman-teman harus dipisahkan ya, karena takutnya si pejantan ini kanibal teman-teman. Karena ada beberapa hamster itu yang memakan anak, walaupun teman-teman sudah gabungkan dari bayi, dari orok, dari mereka dari kecil terus digabungkan jadi pasangan. Tapi kalau misalnya sifat mereka sudah seperti itu susah ditebak teman-teman. Jadi usahakan ketika teman-teman sudah dapat fase seperti itu, tolong segera dipisahkan pejantannya. Nanti kelihatan kalau sudah dia melahirkan, dia akan sedikit waspada dan sedikit dia tidak mau agresif, tidak mau ada pengganggu yang lainnya. Itu teman-teman berarti hamsternya sudah mau beranak. Tolong dipisahkan ke tempat yang lain yang tidak tergabung sama hamster-hamster yang lagi hamil teman-teman. Nah, di sini teman-teman kelihatan kalau dia sudah sebelum fasenya nanti itu, setelah kawin mereka sangat kompak teman-teman. Ini mereka sedang bermain bercanda-canda. Nah, tapi nanti kalau sudah fasenya dia si betina mau melahirkan, itu mereka sangat ada jaraknya teman-teman. Mereka tidak mau diganggu, mereka mau sendiri, mereka tidak mau berdekatan. Nah, sini kita bisa lihat teman-teman, ini si tompel yang lagi di pojok teman-teman ya. Si tompel lagi di pojok, dan si betinanya itu si indukannya itu, calon indukannya adalah di sini teman-teman. Kelihatan perutnya sudah menggendut ya. Nah, kenapa saya tahu dia hamil teman-teman? Dari pengalaman saya sebelumnya, kalau di hamster yang sudah hamil itu perutnya menggede, puting susunya sudah mulai kelihatan membesar teman-teman. Nah, di sini dipastikan hamsternya sudah hamil. Tapi nanti dipastikan lagi teman-teman mau ngetahuin berapa lama lagi si hamster saya akan beranak, teman-teman akan bisa lihat nanti. Pertama, dia akan agresif dengan hamster lainnya sekitarnya. Dia tidak mau mengganggu karena dia mencari tempat yang tenang teman-teman untuk melahirkan. Karena nanti pada saat dia melahirkan itu dia butuh tempat yang sebenarnya sendiri teman-teman. Dan di sini teman-teman juga harus selalu perhatikan ya makanan dan minumannya. Untuk hamster yang lagi hamil seperti ini teman-teman, mereka akan mengkonsumsi air lebih banyak daripada saat mereka tidak hamil ataupun mereka masih sendiri teman-teman. Karena pada saat hamster yang hamil itu dan nanti pada melahirkan, konsumsi air mereka itu lebih banyak mereka akan mengkonsumsinya karena mungkin buat kebutuhan anak-anaknya nanti teman-teman. Dan teman-teman tidak perlu pakai tempat-tempat yang mahal ya. Yang penting teman-teman bisa mengganti airnya setiap hari,
dan juga hamsternya bisa menjangkau minuman dan makanannya teman-teman. Dan untuk konsumsi hamster yang sedang hamil ataupun hamster yang mau ada babynya nanti, teman-teman bisa searching di Google. Di Google sekarang banyak kok teman-teman untuk referensi makan apa saja bagus untuk hamster hamil dan juga untuk hamster yang sudah punya bayi. Ya teman-teman, sekali lagi saya bilang ya, untuk penyinta hamster, selalu perhatikan hamsternya, jangan sampai teman-teman kecolongan. Ikutin perhatikan selalu fase-fasenya tadi, dari dia hamil sampai nanti dia melahirkan, karena teman-teman sampai lengah saja sedikit tidak memperhatikannya, takutnya terjadi kanibal. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Stay tune, sampai bertemu di video berikutnya. Bye bye.